Dan pemirsa, kami lanjutkan untuk silaturahim pagi hari ini. Di samping saya sudah hadir dua orang ibu dari sama-sama dari tempat yang cukup jauh ya, dari pulaunya Sumatera, tapi beda kota dengan jarak yang cukup jauh ya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Sehat. alhamdulillah. Gimana kabar, Mbak? Sehat. Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Nah, perkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu siapa ini yang tengah? Nama saya Ibu Jumiasih dari Medan, Deli Serdang. Dari Deli Serdang ya, Sumatera Utara. Ya, baik. betul. Kemudian sebelah Ibu Jumiasih, Ibu siapa? Sri Murni, Bu. Ibu Sri Murni, Iya. berasal dari Aceh. Aceh, Masya Allah. Dua-duanya sangat jauh ya jaraknya. Ini betul, Mbak. ada keperluan apa selain mengaji? Kebetulan saya mau mengantar anak saya ke pondok pesantren, Mbak. Nah, begitu ya. Ibu Ya. Sri Murni juga? Iya, Bu. Baik, alhamdulillah. Kalau untuk perjalanan ini bagaimana ini lika-likunya dari tempat yang jauh ya? Kalau naik pesawat aja dari Jogja sudah 3 jam ya kalau ke Medan begitu. Iya. Ini naik apa, Ibu? Saya naik kapal laut, Mbak. Naik kapal laut? Iya. Sejak hari apa? Sejak hari Selasa pagi, Mbak, jam 6 dari rumah, Mbak. Kemudian rutenya bagaimana, bisa diceritakan? Ya, pertama kami naik mobil dari rumah jam 6 sampai ke Belawan, pelabuhan Medan. Kapal jam 10 naik kapal sampai Solo sini sekitar jam 12 hari Jumat. Jadi dari rumah hari Selasa sampai sini hari Jumat siang, Mbak. Berarti berapa hari itu? Selasa, Rabu, Selasa, Kamis, Jumat, 3 hari. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam, Masya Allah. Apa nih yang membuat semangat jauh-jauh tetap ditempuh ini? Semangatnya karena anak saya mau dipondokkan di Ponpes MTA Mojogedang, Mbak. Iya. Jadi saya singgah di sini. Alhamdulillah ada kesempatan pengajian Ahad pagi ini, Mbak. Ya Allah, senangnya Mbak saya lihat di sini. Ini sebelumnya belum pernah datang ke sini? Belum pernah, Mbak. Oh. Mudah-mudahan saya ketagihan lah, Mbak, ke sini lagi. Iya, amin. Semoga lain waktu bisa hadir kembali. Ini untuk putranya namanya siapa, Ibu? Putra saya Sepria Jikrum Ahmad, yang abangnya kelas 2 Aprio Jikrum Ahmad. Oh, sudah 2 berarti yang di sini ya? Alhamdulillah, 1 Mbak, sama udah. 2. Baik. Ini sama ya, jauh kemudian juga merelakan putra tercinta untuk di pondok pesantren gitu ya. Ya, betul, Mbak. Yang menjadi semangat apa ini, Bu? Yang semangat karena menuntut ilmu ke agama Islam, Mbak. Dan dari Ponpes agama, dari Ponpes MTA yang selalu kita untuk bangga-banggakan untuk pengajian kita lah, Mbak, gitu. Berarti juga untuk anaknya sendiri juga sudah semangat begitu ya? Ya, insya Allah dia pun semangat, makanya Ibunya dukungan juga semangat. semangat. Ya, semakin semangat. Baik, coba beralih ke Ibu Sri Murni terlebih dahulu. Kalau dari Aceh perjalanannya seperti apa? Hari apa dari rumah? Dari Acehnya mana, Ibu? Aceh Tengah, Bu. Aceh Tengah? Ya. Apa kecamatan, kotanya apa? Kecamatan, Heeh. Kecamatan Aceh Tengah. Oh, kecamatan Aceh Tengah. Kecamatan Ketol, Heeh. Kabupaten Aceh Tengah. Oh, Kabupaten Aceh Tengah. Iya. Baik. Dari rumah hari apa? Naik motor lah, Bu. Naik motor? Ke Setang balik, naik mobilnya. Bu. Oh, naik mobil. Habis itu sholat maghrib di Baron Ria, naik bus ke Medan jam 8 malam sampai jam 6 pagi baru sampai ke Medan. Oh, begitu ya. Jadi dari Aceh memang ke Medan dulu. Iya. Gabung ke Medan, Mbak. Oh, jadi ini ketemunya di kapal? Ya, tapi sebelumnya udah anak kita udah Komunikasi. udah campur tes Mondok MP pas itu udah jumpa di Pekanbaru semalam. Jadi yang nganter anaknya saya, tapi ibu ini yang nganter bapaknya. Jadi belum pernah jumpa sama ibu. Oh, gitu ya. Ini
untuk perjalanan yang dari luar Jawa ini memang ada kayak konsulat seperti itu ya bareng-bareng ya? Iya, betul. Begitu ya, Masya Allah. Kalau Ibu Sri Murni, apakah sebelumnya juga sudah ada putranya yang di pondok pesantren? Belum, baru ini belum. pertama, Mbak. Oh, ini juga putra pertama? Iya. Oh gitu ya. Nah, Ini putra ketiga. oh putra ketiga. Baik. Kemudian sebelum memutuskan untuk mendaftar ke pondok pesantren MTA, apakah juga sudah anak sudah pernah dikasih tahu terlebih dahulu keadaannya gitu? Udah pernah. Dan Karena anak udah sering dibawa-bawa sama suami. Udah tahu lah dia pesantrennya gitu. Oh gitu. Oh, udah pernah kesini anaknya? Kesini belum, ke Medan, selalu dibawa sama suami gitu. Oh begitu. Kalau untuk pengajiannya di mana Ibu? Di Medan Ria. Jaraknya? Perwakilan. Jaraknya dari rumah berapa lama? Sekitaran 1 jaman. Oh 1 jam ya. Baik. Cukup ini juga cukup jauh juga, tapi tetap semangat Ibu ya. Tetap Iya, semangat. alhamdulillah. Nah kalau Ibu Sri Murni harapannya apa sih ke depan gitu, menyekolahkan anak kok jauh-jauh begitu? Semoga jadi anak soleh gitu. Baik. Jawabannya cukup singkat, padat begitu ya, sederhana, tapi itu ada suatu harapan yang luar biasa. Iya. Karena apapun ya itu nanti kita itu tetap menginginkan ya jadi anak yang soleh begitu ya. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua seperti itu. Iya. Ya baik. Nah kalau ini apakah untuk ke pondoknya kapan ini? Hari Selasa. Oh hari Selasa. Iya. Berarti selama belum ke pondok apakah ada tempat tinggal terlebih dahulu? Di majelis. Oh di majelis ya. Ibu juga berarti ya. Iya, serombongan di sini. Iya ya baik. Alhamdulillah semoga nanti diberikan kelancaran ya untuk studi putra-putra tercinta begitu. Amin. Ya Rabbal Baik, alamin. Kalau Ibu Jumiasi kembali untuk mengenal pengajian MTA ini pertama kali kapan? Pertama kali saya kenal MTA ini lewat radio Mbak, tahun 2010-an gitulah. Suami kebetulan kerja di operator alat berat. Di situ dia buka radio dan kerjanya di dataran tinggi Mbak. Jadi sampai siaran dari sini. Terus lepas itu dia direkam lewat radio, dibawa pulang, dibukakan sama istri dan anaknya. Lama-lama tertarik, isinya itu kayaknya logika enak dimengerti. Terus tertariknya, terus saya cari pengajian di Medan gitu Mbak. Terus alhamdulillah jumpa. Ya berarti sekarang mengajinya di mana Ibu? Di cabang Mencirim Mbak. Mencirim. Ya Mencirim. Itu pakai Sei Mencirim itu ya? Ya Depannya? betul. Cabang Sei Mencirim. Itu masuknya mana? Deli Serdang atau Deli Kota Medan? Serdang, tetap Deli Serdang ya. Mbak. Ya baik. Hari apa jam berapa Ibu jadwalnya kalau pengajian di Sei Mencirim? Hari Senin jam 1 siang Mbak. Senin ya? Ya, Baik. pusatnya hari Minggu, Ahad pagi gini. Oh berarti Ibu apa biasanya juga di 2 tempat pengajinya? Enggak Mbak, kan sekali-kali di pusat. Oh gitu ada ya. kegiatan. Baik. Nah kalau setelah mengenal pengajian MTA dan sebelum gitu perubahannya apa Ibu dari diri Ibu sendiri? Alhamdulillah perubahannya banyak sekali Mbak. Apa tuh contohnya? Sesudahnya kita belum pernah memahami Al-Quran itu kayak mana. Kita jadi orang Muslim tuh ikut orang tua yang mengadakan ini itu. Setelah kita mengenal pengajian MTA, kita menjalankan yang ada tuntunannya di Al-Quran dan Sunnah saja gitu Mbak. Baik, kalau Ibu aslinya dari Deli Serdang juga? Saya aslinya dari Bandar Lampung, cuma saya punya suami orang Medan Mbak. Begitu ya. Iya betul. Horas ya Bu ya. Horas Mbak, semangat. Baik, ke Ibu Sri Murni. Ini ini kan baru pertama kali ya ke sini ya. Datangnya kapan Ibu sampai sini? Jumat. Oh, Jumat sama ya. Baik. Kesan-kesannya bagaimana pertama kali ke sini? Berarti kalau Jumat jam berapa itu? Jam 2 sampai ke sininya. 2 siang itu ya? Siang. Oh, pas banyak orang ya di sini ya, pas ada Iya, kajian. rame, lagi ada kegiatan di sini. Kemudian gimana itu perasaannya?
Ya, menghadap kamera Ibu? sangat semangat lah Bu. Sangat semangat. Iya. Excited ya karena baru pertama kali Iya, kesini. baru pertama kali. Mungkin sebelumnya juga sudah penasaran ya, gimana ya? Iya, langsung penasaran. datang. Baru ini sampai ke sini. Kalau di sini apa namanya kemarin bagaimana? Sudah diarahkan nanti di mana begitu untuk tidurnya, istirahatnya seperti itu? Udah diarahkan Bu. Diarahkan Iya. ya, baik. Nah, sekarang bisa cerita Ibu, kalau Ibu sendiri awal mula mengenal MTA bagaimana ya? Awalnya, Sambil lihat kamera. pertamanya Bu, pas lahiran yang anak ini mau ke pondok nih, baru kenal MTA. Oh, gitu dari radio. Dari radio. 2012 lahirnya Iya. saya. Itu apa? Tidak sengaja. Tidak sengaja sama suami. Terus bagaimana waktu itu? Apa yang membuat tertarik waktu pertama kali mendengarkan? Tertariknya Bu dari apanya ya, perasaan kita udah enak kali dengarnya gitu. Terus dicarilah sama suami di mana tempatnya pengajian ini. Terus Dapatnya di Benam Ria. Gigilah ke situ. dari Bener Meriah ke tempat Ibu berapa lama? 1 jam Oh, lebih. 1 jam tadi ya. Baik-baik, alhamdulillah. Kalau untuk apa ya Bu ya, perasaan dan juga perubahan yang Iya, Mbak, sangat banyak Bu, sangat banyak Mbak. apa contohnya Ibu? Contohnya? Yang, Pakai pakaian ini kan udah ada contohnya kayak gini kok. Dulu belum kenal pakai jilbab panjang lah Bu. begitu. Tuh, Terus tutup aurat kayak gitu, belum pernah kayak gitu. Kayak mana lah orang zaman jahiliyah kayak gitu. bagaimana? Nggak pakai Maaf. jilbab gitu kan. Sekarang udah kenal jilbab panjang. Alhamdulillah. Dituntun sama suami gitu. Semangat. Dan alhamdulillah ini apa ya Bu ya, bisa dikatakan lancar begitu Iya, ya alhamdulillah. perjalanannya. Ketika pertama kali mendengarkan pengajian, kemudian suami juga langsung mencari seperti itu, bisa ngaji bareng. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau menurut Ibu sendiri bagaimana mengetahui betapa karunia Allah seperti ini ke keluarga Alhamdulillah Ibu? sangat bersyukur kali Bu. Aku dituntun sama suami saya ke jalan yang benar seperti ini Bu. Harapan kedepannya apa ini Bu dengan terus Semakin semangat harapan ke depan. ya baik. Kalau untuk apa lingkungan begitu banyak juga Ibu yang sudah mengaji? Saya sendirilah di situ. Sendiri. Tidak apa-apa ya Bu ya, nanti semoga seiring waktu tergerak hatinya juga ikut Amin, mengaji. mudah-mudahan tergerak. Baik. Ke Ibu Jumiasih lagi. Iya, betul, Mbak. Ya. Kalau Ibu sendiri sehari-hari apa ini Bu aktivitasnya? Saya cuma ibu rumah tangga, Mbak. Oh, jangan bilang cuma Ibu. Iya, cuma ibu rumah ibu tangga rumah itu tangga. luar biasa, tidak semua orang ikhlas menjalaninya Ibu. Untuk Iya. sebagai ibu rumah tangga. Putra putri ada berapa Ibu? Putra putri ada 4, yang putri 2, yang putra 2. Yang putri udah yang besar, alhamdulillah udah S1, yang 2 baru semester 2, yang ketiga di Pompes kelas 2, yang keempat inilah mau masuk ini Mbak. Masya Allah. Berarti yang di rumah tetap masih ada ya? Masih ada 2 lagi Mbak. Yang putri-putri tadi malahan Iya ya. betul Mbak, betul. Ini kakak-kakaknya juga ikut mengantarkan ke sini? Enggak Mbak, jaga rumah. Oh, jaga rumah ya. Kemarin gimana Bu kalau kakak kemudian adiknya justru yang sekolahnya jauh begitu? Mendukung kali dia Mbak, semangat kali mendukung Mendukung kali. ya? Ya mendukung kali adiknya ke pesantren. Nggak Karena ada. dia belum ada kesempatan dulu mau ke pesantren sini kan. Jadi adiknya bisa kesempatan masuk sini. Alhamdulillah kali dia seneng dan mendukung. Alhamdulillah baik. Ini apa namanya juga suatu nikmat yang luar biasa Ibu ya. Alhamdulillah ya Mbak, betul. Dua-duanya nanti bisa di pondok. Ini mungkin juga jadi lebih tenang ya karena yang terakhir ini kakaknya sudah masuk duluan. Iya. Kalau yang jauh begitu bagaimana sih Bu? Nanti biar bisa jadi inspirasi untuk orang tua yang lain begitu, untuk komunikasi dengan anak seperti apa Bu? Komunikasi seperti anak di pondok itu dikasih kesempatan seminggu sekali untuk telepon rumah Mbak. Jadi kalau pas giliran dia telepon ya udah nunggu aja, megang HP aja Mbak, jangan sampai ketinggalan kesempatannya telepon Mbak gitu. Terus lihat WA kan ada WA itu Mbak. Jadi kabar dari WA itulah Mbak kita bisa lihat kabar anak gitu Mbak. Begitu ya Bu ya. Iya, Jadi Mbak. kayak
apa ya, rasa rindunya ditahan dulu, nanti seminggu sekali anak bisa telepon. Itu memang dari anak yang telepon ya, bukan ibu yang menelpon ya? Ya, kalau dari rumah nggak bisa telepon pondok, Mbak. Dari pondok yang bisa telepon rumah. Makanya kalau pas giliran telepon hari Ahad apa hari Senin, HP itu harus kita pegang betul-betul, Mbak. Nunggu anak telepon gitu. Baik, semoga lancar Ibu ya. Alhamdulillah, amin, Ya, Mbak. baik. Ini mungkin terakhir, apa pesan nih untuk pemirsa atau untuk keluarga? Pesan-pesannya, walaupun kita dari jauh mondokkan anak, kangen, rindu, kadang pun ikhlas nggak ikhlas, kita harus semangat, harus ikhlas karena di pondok ini nggak sendirian, terus belajar ilmu-ilmu agama yang bisa membawa nanti kebahagiaan dunia akhirat, Mbak. Tetap istiqomah, Mbak. Amin, baik. Ibu, yang ingin disampaikan pesan-pesan ada? Semoga semua anak-anakku semakin semangat pengajian. Tetap semangat belajarnya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Sri Murni dari Aceh dan juga Ibu Jumiasi dari Deli Serdang Sumatera. Sama-sama, Utara. Mbak. Selamat mengikuti pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, terima kasih. Kembali ke rekan Miftah Firdaus. Baik, terima kasih rekan